wabarakatuh. Saya Dwi Anggiayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Komunikasi Pemerintah, yaitu Sistem Kontemporer. Di sini, sistem kontemporer yaitu ada struktur dan juga fungsi yang saling bergabungan. Contoh, teori struktural fungsional. 1. Adanya COVID-19. Ada perubahan sosial yang terjadi, berdampak pada ekonomi dan juga pendidikan. 2. Apa yang terjadi atau dampak merupakan struktur. 3. Struktur tidak selalu terpampang. Contohnya struktur sosial. Struktur yaitu sebuah kontemporer atau sesuatu yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau, dan juga struktur yang terjadi pada masa sekarang. Kontemporer ada semacam integrasi. Dalam setiap struktur selalu ada fungsinya, dan ada waktu struktur untuk dapat berbeda karena ada fungsi sesuai dengan waktu di mana struktur itu terjadi. Sistem gabungan antara struktur dan juga fungsi. Di sini ada 4 struktur, yaitu yang pertama adalah adaptation, yang kedua goal attainment, yang ketiga integration, dan yang terakhir adalah latency. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang 4 struktur tersebut. Adaptation yaitu sebuah sistem yang harus menanggulangi sesuatu yang gawat, menyesuaikan sistem yang ada di lingkungan. 2. Goal attainment. Di sini pencapaian tujuan. Yang ketiga, integration, yaitu bertemu atau bergerak dengan sistem lain. Dan yang terakhir, latency, yaitu pembertahanan pola dan juga mempertahankan pola sistem. Di sini saya akan memberi contoh struktur yang keempat itu, dan saya akan kaitkan dengan pemerintahan yang sekarang dalam menangani COVID-19. Yang pertama, adaptation, yaitu contohnya penanganan pandemi COVID-19. Contohnya PSBB, dan di setiap kota atau wilayah di lockdown agar virusnya tidak dapat menyebar. Contoh yang kedua yaitu goal attainment. Goal attainment ini contohnya visi misi atau ART. Di sini contohnya itu adanya peraturan pemerintah dalam penanganan COVID-19 untuk mencapai tujuan agar virusnya tidak semakin menyebar. Contoh yang ketiga, integration. Di sini yaitu yaitu adalah urusan penyakit yang berdampak dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah latency. Jadi contohnya yaitu SOP, undang-undang, aturan, dan tata tertib. Di sini maksudnya, jadi pemerintah itu membuat aturan atau tata tertib, yaitu mengeluarkan kebijakan PSBB dan aturan setiap keluar rumah menggunakan masker, dan tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, juga melakukan penyemprotan disinfektan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang integrasi sistem. Integrasi sistem yaitu awalnya
masa terbitnya teori ini dari kejadian nyata. Contohnya, tentang orang yang bunuh diri di Amerika Serikat karena urusan ekonomi. Fakta sosial, yaitu sebuah realitas yang terjadi di suatu sistem yang menimbulkan mobilitas. 2. Fakta sosial mekanik, yaitu kebiasaan yang ditimbulkan dari lingkungan. Yang ketiga, fakta organik, yaitu kebiasaan yang ditimbulkan dari tekanan mekanik. Dan tekanan dapat menimbulkan habit atau kebiasaan. Fakta organik ini terjadi karena tekanan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu evolusi sosial adalah pergerakan, penyesuaian, adaptasi dalam hal organik, perubahan yang bersifat besar dan menyangkut kebiasaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.